simak baik-baik. Rasulullah begitu hebat, berhijrah, berjuang di jalan Allah. Ibu, perjuangan itu tidak mudah, dengan segala resiko. Hari ini kita juga berjuang kok, berjuang untuk hidup kita, betul? Insya Allah. Kemarin ya begitu hebatnya goncangan bumi Allah, sama Allah digoncang sedikit aja sudah mobat mabit orang. Coba bayangin, nggak ngapa-ngapain orang disuruh pakai masker sama Allah, betul tidak? Saya tanya, enak nggak pakai masker? Di mana-mana suruh cuci tangan, betul? Di mana-mana suruh jaga jarak, iya nggak? Apa sih sebetulnya ada hikmahnya di balik pandemi itu? Kemanapun kita disuruh cuci tangan itu artinya jauh sebelum pandemi Islam bukan sekedar mengajarkan cuci tangan, tapi berwudu untuk mensucikan lahir dan batin kita, betul? Iya. Disuruh tutup mulut supaya nggak gampang, betul tidak? Orang kalau sudah maskeran kan males bicara, jadi nggak sembarangan bicara, nggak anggar ngejeplak begitu aja. Orang anggar nengok, nggak anggar bersuara, betul tidak? Suruh kita tutup masker supaya kita jaga ini semuanya, betul? Terus kemudian disuruh jaga jarak supaya apa? Nggak terus merumpi bergerombol-gerombol, taltul. Ya namanya, Masya Allah. Hari ini Bu, sebelum saya menyampaikan ini, saya nanti akan sampaikan juga. Saya akan kasih sangu Ibu berupa jamu, mau? Ibu kenal jamu? Apa itu jamu? Kalau kimia namanya obat. Kalau alamiah, herbal itu namanya jamu. Mau saya kasih jamu supaya selamat? Diminum ya? Seperti Ibu pergi ke dokter. Ibu kalau pergi ke dokter diperiksa, oh kena ini, begitu kan? Ibu takut nggak ketika divonis diabetes? Takut nggak ketika divonis jantung? Takut nggak ketika divonis darah tinggi? Takut nggak ketika divonis ada penyakit berbahaya di dalam tubuh kita? Takut. Akhirnya sama dokter disuruh periksa lab, disuruh beli resepnya. Saya tanya, ketika Ibu pergi ke dokter, Bapak pergi ke dokter, Pak, dikasih resep sama dokter, Bapak Ibu beli nggak resepnya? Kenapa? Padahal belum tentu murah itu obatnya. Dibeli sampai di rumah diminum obatnya. Kenapa? Karena ingin. Hari ini juga Ibu berobat ke dokter rohani. Kalau dokter sono, dokter jasmani. Dulu saya itu sekolah punya cita-cita ingin jadi dokter, sama Allah nggak dikabulkan. Saya kecewa saat itu, ya kecewa, tapi bisa apa? Karena harapan kita itu belum tentu tercapai semua. Gitu Bu. Baru saya menyadari, ternyata Allah tidak menjadikan saya dokter. Hari ini Allah menjadikan saya dokter rohani. Alhamdulillah. Kemanapun saya pergi banyak saudara, kemanapun saya pergi, Masya Allah, senang bergembira, bisa berbagi ilmu, bisa kenal banyak orang, bisa senyum. Makanya awet muda. Kalau orang nggak bisa senyum, cepet tua, cepet elek, cepet mati. Nah Ibu senyum semua kan, karena ketularan saya, jadi gampang senyum. Apalagi kalau senyum itu di depan suamimu tercinta. Masya Allah. Hanya senyummu selalu membayang, membuat ingin lupa. Nek lagu niku nyaute cepet, tapi lek Quran ora masih nyaut. Masya Allah, untung lagunya bagus ya. Jadi hari ini kita belajar banyak dari pertemuan ini ya Pak Bu. Saya kasih pulang bawa jamu semuanya. Namanya jamunya jamu jati kendi. Apa? Ya, ulang mulai awal. Jamu jati
kendi. Dengar baik-baik, jamunya itu nanti cara minumnya dilihat. Ini resepnya. Jamu, ucapin. Jamu. Jaga mulutmu. Halo. Ketawa melulu, dijaga betul, pulang aja. Jamu, apa Bu? Jati. Jaga. Nah, itu resep yang kedua. Kendi. Kendalikan dirimu. Wes, krungu kabeh. Dengar semuanya. Jamu, jati, kendi, jaga mulut, jaga hati, kendalikan diri, gitu. Aman sudah hidup kalau sudah begitu, betul? Sudah, jamu ini resepnya bagus nggak? Diminum, dipakai, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita hari ini sekarang mengambil hikmah intisari dari tahun baru Hijriah ini. Masya Allah. Tahun baru, semakin hari bertambahnya tahun, semakin berkurangnya semakin berkurangnya umur, makin mendekat ke alam alias takut nggak? Sudah siap belum? Siapa yang ngomong siap tadi? Mau nggak berjalan diambil dulu? Bu, setiap jiwa itu pasti mati, betul? Betul tidak? Halo? Kok pedih sih? Setiap jiwa itu pasti akan mati. Daikotul. Nah, sekarang setelah menyadari tentang hal ini, hikmah tahun baru yang pertama sebagai ajang apa? Yaitu bersyukur. Kenapa harus bersyukur? Lihat aja rapot kita selama 2 tahun. Allah memberikan pasukan yang namanya COVID-19, COVID-19. Berapa banyak saudara kita yang akhirnya berpulang ke rahmatullah, betul atau tidak Bu? Betapa banyak yang sakit. Tapi hari ini lihat Ibu, hari ini kita masih diberi kesempatan, masih diberi umur panjang, masih diberi napas bebas, masih diberi kesempatan untuk bercengkrama dengan keluarga, masih diberi kesempatan untuk mencari nafkah, untuk meniti karir kita dengan sebaik-baiknya. Itu semuanya karena kemurahan dan karena nikmat Allah, betul? Kalau engkau akan menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, engkau tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya. Betul ya Bu, Pak, Mas, Dek? Wabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Alhamdulillah ya nyaut. Bapak-bapak isi menggoni masjid Allah, sing kene Allah, sing ning jero Allah. Pendelok kula Pak, kan setiap Senin Jumat kita ketemu. Kalau di sini jam berapa Bu? Jam 7 sampai jam 8 pagi kita ketemu di Net TV, ya kan? Ya, lihat nanti biar tetap ketemu Tamiwa ya. Masya Allah. Nikmat mana lagi yang kau dustai? Maka tidak ada jalan lain, tidak ada jalan keluar lain kecuali bersyukur. Dengan cara apa kita bersyukur? Lek kita carane wong Islam Bu. Halo, kula panjenengan itu sudah terniatkan betul-betul mengambil Islam sebagai agama kita. Saya sendiri mengambil Islam sebagai agama saya. Kenapa? Karena saya tertarik, di sana ada kebenaran hakiki. Saya melihat kisah-kisah Rasulullah, perjuangan baginda Rasulullah yang begitu hebatnya. Masya Allah Bu, panjenengan untuk menjadi orang Islam tidak ada halangan, betul? Sholat tidak ada yang larang, betul atau betul? Betul apa enggak Bu? Ngaji juga bebas, betul? Gak ada yang melarang. Tapi bukan demikian untuk seorang tanmewa. Tanmewa untuk bisa sholat harus sembunyi-sembunyi. Tanmewa untuk bisa mengaji tidak bisa bersuara kenceng. Karena kami ditekan, kami disiksa, kami diisolir,
Kami bahkan terbuang dari keluarga. Saya kelas 2 SMA harus berpeluh keringat mencari nafkah sendiri, harus sekolah sendiri, harus membiayai hidup saya sendiri. Kenapa? Karena saya jatuh cinta terhadap Islam. Bayangkan, ini anak satu-satunya dari orang tua, Bu, dibuang begitu saja, tidak boleh pulang ke rumah. Sekolah ya karepmu, gak sekolah ya karepmu, sekolah urusanmu, gak sekolah ya urusanmu, kecuali engkau kembali kepada kami. Nah masalahnya, orang itu kalau sudah kandung cinta kan gak bisa dipenggak, betul tidak? Ya sama kayak ibu dulu jatuh cinta sama bapak, bapak jatuh cinta sama ibu, gunung pun dilalui, laut pun diseberangi, Masya Allah. Begitu juga saya jatuh cinta kepada Islam. Saya tahu resikonya besar. Saya tahu perbedaan ini membuahkan apa? Satu permusuhan. Tapi walaupun berbeda, saya tidak pernah memusuhi orang tua saya. Karena bagaimanapun mereka berdua adalah orang tua kami. Itulah ajaran Islam yang mulia. Masya Allah. Sakit hati nih, sakit. Gimana diusir gak sakit? Yang semula dulu minta apa saja langsung ada, sekarang harus ceker sendiri, nyari sendiri, begitu. Ya Allah, berat Bu, masih usia 16 tahun, masih kecil imut-imut. Sekarang kan sudah, oh enggak, sekarang udah imut-imut. Kecewa ya. Masya Allah. Apa yang saya lakukan? Gak apa-apa, saya memang harus miskin. Saya terbuang dari keluarga, saya tidak punya apa-apa. Tapi bagi saya punya semboyan. Inilah hijrah saya. Lebih baik saya miskin tapi bertahan dengan iman, daripada hidup bermegah mewah tapi menjual akidah sebagai hamba Allah. Betul? Itulah hijrah. Itulah perjuangan. Perjuangan memang butuh pengorbanan. Kalau nggak mau berkorban jangan berjuang. Betul? Kalau nggak mau berjuang ya nggak dapat apa-apa. Saya pada saat ini mungkin tidak akan pernah ada di tengah-tengah wahab, di tengah-tengah saudara-saudara kami yang luar biasa ini. Karena apa? Di situ kami harus sabar rupanya ya. Apa kata kiai saya? Sabar, tamewa sabar. Batin hati, tapi saya nggak berani keluar. Walat kalau sama kiai, terus berani tuh walat, tahu? Pamali itu, saya batin. Saya itu sudah sabar Pak Yai. Tapi kalau sabar, kalau saya nggak makan ini setiap hari. Lalu saya sudah nggak ada yang membiayai. Akhirnya apa? Saya berpikir positif aja Bu. Dalam kesederhanaan, dalam kondisi tidak mampu apa-apa, saya tidak akan pernah menukar akidah saya dengan apapun. Karena kalau orang tidak kuat iman, gara-gara Indomie satu kerdus bisa pindah Tuhan. Betul tidak? Betul atau benar? Gara-gara uang bisa pindah Allah. Iya atau iya? Jadi saya mencoba untuk bertahan. Dan saya punya prinsip. Saya dihibur oleh ayat Al-Quran dengan perjuangan hijrah ini. Intan syurubah yansurkum. Barang siapa menolong agama Allah, so pasti Allah akan menolong mereka. Yakin itu? Seluruh jamaah jangan lupa like dan subscribe.